Warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan apa itu saturasi adiabatik dan suhu pada bola panas. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dili Chandra dari Teknik Mesin. Untuk tugas besar 2, saya sudah merangkum dan akan menjelaskan saturasi adiabatik. Saturasi atau proses adiabatik. Nah, di sini saya jelaskan dulu. Proses adiabatik merupakan proses yang tidak ada kalor masuk ataupun kalor keluar dari sistem gas ke lingkungan, atau dQ sama dengan 0. Hal ini dapat terjadi jika terdapat sekat yang tidak menghantarkan kalor atau proses berlangsung cepat. Nah, yang di sini kita lihat nih, ada liquid water yang terendap di tengah. Nah, ini saturasi airnya. Nah, di sini juga ada sistem terdiri dari saluran berisolasi panjang. Nah, berarti ini tidak ada yang keluar dan tidak ada yang masuk ya. Kolam air. Nah, ini kolam air. Aliran udah tak jenuh yang stabil yang memiliki spesifikasi kelembapan atau V1 dan suhu T1 dilewatkan melalui saluran. Saat udara mengalir di atas air, sebagian air menguap dan bercampur dengan aliran udara. Kadar air meningkat selama proses ini dan suhunya menurun karena bagian dari panas latent atau penguapan air yang menguap berasal dari udara. Nah, di sini atau bisa disebut proses yang tidak dapat proses yang tidak mendapatkan atau menghilangkan panas ke lingkungan sekitarnya. Nah, di sini ada dew point, temperatur. Nah, ini terjadi, saya jelaskan juga, suhu di mana udara telah mencapai saturasi. Nah, saturasinya ini PV. Jika udara tersebut mengalami pelepasan kalor sedikit saja, maka uap air di dalam udara akan mengembun. Nah, proses embunnya atau humidity ratio, yaitu ukuran massa uap air yang ada dalam satu satuan udara kering. Satuan internasionalnya gram per kilogram. Relative humidity, perbandingan antara fraksi molekul uap dengan fraksi molekul udara basah dan suhu atau tekanan yang sama. Nah, di sini udah ada contoh soal dan jawabannya yang telah saya rangkai dan saya sederhanakan seperti ini. Dapat dilihat dengan jelas menggunakan rumus persamaan berikut. Delta U sama dengan 3/2 dan seterusnya. Nah, ada slide berikutnya, suhu pada bola basah. Bola basah, suhu TWB. TWB itu temperatur well bulb atau temperatur bola basah. Dan biasanya digunakan dalam aplikasi AC. Prinsip dasar yang melibatkan mirip dengan yang ada di saturasi adiabatik. Ketika udara tak jenuh melewati sumbu basah, sebagian air di dalam sumbu menguap. Akibat suhu air turun menciptakan perbedaan suhu yang merupakan kekuatan pendorong untuk perpindahan panas antara udara dan air. Nah, wet bulb temperatur, yaitu suhu bola basah sesuai dengan namanya wet bulb. Suhu ini diukur dengan menggunakan termometer yang bulbnya bagian bawah atau termometer ini dilapisi dengan kain. Nah, ini wicknya ini kalau terlihat di sini wick itu kain, air flow, kekeringan. Nah, air yang di bawah maksudnya kerendahannya liquid water. Nah, di sini titik wet bulbnya dan di atas itu ordinary termometer. Kalor dari udara akan digunakan untuk menguapkan air pada kain basah. Setelah tersebut pada kain tersebut, setelah itu baru digunakan untuk memuaikan cairan yang ada dalam termometer. Nah, saya juga ingin menjelaskan untuk wet bulb temperatur itu
dapat digambarkan jika ada suatu kolam dengan panjang tak hingga di atasnya atau ditutup di bagian atasnya, kemudian udara dialirkan melalui permukaan air. Dengan adanya perpindahan kalor dari udara dan permukaan air, maka terjadilah penguapan. Udara menjadi jenuh di ujung kolam air tersebut. Suhu disinilah yang dinamakan wet bulb temperatur. Untuk mengukur dua sifat ini, dry dan wet bulb atau kering dan basah, suatu temperatur, bisa menggunakan alat yang namanya sling, yaitu dua buah termometer yang disatukan dan sebuah tempat yang kemudian tempat tersebut diputar, satu termometer biasanya dan yang lainnya termometer dengan bak diselimuti kain basah. Dan sekian, terima kasih. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.